Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad imami rusuli rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughli wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amma ba'du. Kepada para habaib, para zuriyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para kiai, para asatidz yang saya muliakan, dan alhamdulillah ini yang perlu kita idam-idamkan, berkumpulnya kita semua muslimin muslimat di sini untuk merayakan, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya yang diberikan kepada kita yang paling agung, yaitu bersyukur atas lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah di sini kita semua berkumpul dengan para habaib, para ulama yang semestinya wis pantese para habaib, para kiai niku kumpul lenggah sareng, selalu gandeng. Alhamdulillah, seperti apa yang dilakukan oleh sahabat Jabir radhiyallahu anhu dan Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Beliau, Sayyidina Abdullah bin Abbas itu adalah santri daripada sahabat Jabir. Sayyidina Abdullah bin Abbas niku nek ngaji unggal dinten ngaji dateng sahabat Jabir Al-Ansori. Ini unggal dinten ngaji, tiap hari ngaji, dan setiap beliau ngaji kepada gurunya, sandal gurunya selalu disiapkan, ditata supados mangke gurune medal niku ngagem sandale gampang. Niki akhlake Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Sehingga sahabat Jabir melihat apa yang dilakukan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan, "Ya ibna ammi Rasulillah, jangan kau lakukan itu, wahai putra paman Rasulullah, jangan kau lakukan itu." Karena nopo? Niki sahabat Jabir, walaupun beliau seorang guru, seorang syekh, seorang yang alim, tapi melihat santrinya, melihat muridnya adalah keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beliau sangat menghormatinya. Sandale ditataaken mawon boten purun. Tapi sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, beliau menjawab, "Hakadza umirna bi an naf'ala bi ulamaina." Beginilah kami diperintahkan oleh Nabi SAW. Beginilah kami diperintahkan untuk melakukannya kepada para ulama kami, kepada para guru-guru kami, untuk menghormatinya, untuk memuliakannya. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini bicara akhlak, sebab bicara maulid Nabi, bicara Nabi Muhammad. Bicara Nabi Muhammad identik dengan bicara akhlak beliau yang agung. Sehingga Sayyidina Jabir mendengar jawaban seperti itu, beliau langsung merebut tangan Sayyidina Abdullah bin Abbas, direbut, dipegang dan dicium. Dicium tangan santrinya, dicium tangan muridnya. Sampai Abdullah bin Abbas mengatakan, "Wahai Jabir, jangan kau lakukan itu,
Wahai guruku, jangan kau lakukan itu. Sahabat Jabir menjawab malih, Pak. Hakadha umirna bi an naf'ala bi ahli baiti nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Abdullah bin Abbas, beginilah aku diperintahkan oleh Nabi Muhammad untuk menghormati keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara keluargane Kanjeng Nabi, kali para sahabat, ya Allah, begitu luar biasa, begitu selalu gandeng, selalu saling menghormati. Sing alim ora kadiran alime, sing menjadi keluargane Kanjeng Nabi ya ora kadiran karena keluargane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita contoh akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ada cerita dari ceritanya Al-Imamil Kutub Qutbil Anfas Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, yang mengarang kitab Rotibul Attas, yang mengarang wirid zikir Rotib Al-Attas. Beliau suatu ketika punya murid dari santri beliau telah punya anak. Beliau nopo tilik bayi cara saniki nggih, ana tanggane lahiran Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas niku tilik bayi, mengucapkan selamat dan mendoakannya. Di tengah jalan Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas ketemu dengan seorang pembenci yang sangat luar biasa, yang sangat dahsyat lisannya, landep nek mitnah, nek ngomongaken wong, nek hasud kalih tiyang. Ketemu kali niku salaman. Terus dia mengatakan, ya Habib, mau kemana? Aku mau menjenguk salah satu santriku yang baru punya anak. Sehingga orang tadi melecehkan Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Himarku baru saja melahirkan. Niku ngecek ngoten, himar, kuda, jarane nyompit terus nglahiraken anak. Niku Habib Umar mendengar jawaban yang seperti itu tidak marah. Boten jengkel sama sekali, bahkan beliau justru mampir ke rumah orang tersebut, mampir kepada orang yang telah menghina tadi. Langsung niku gula teh, cara saniki niku gula teh, niku oleh-oleh sing badhe tilik bayi wau niku dibekto teng tiang wau, dihadiahaken maring tiang wau, diberikan kepada orang tadi yang telah mencaci maki, yang telah menghina. Niku wong niku langsung takjub dengan akhlaknya Al Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas radhiyallahu anhu. Inilah akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah ditiru oleh para ahlil baitnya, para ulamanya, yaitu akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan suatu ketika beliau bersama santrinya mengajak, wahai santriku, wahai muridku, ayo kita ke kota. Ya, Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas niku hidup di Hadramut, teng suatu daerah ingkang naminipun Huraidah, negara Yaman. Suatu ketika beliau mengajak kepada santrinya, wahai santriku, ayo kita ke kota. Ternyata nopo sing diparani justru tempat-tempat tempat hiburan, tempat maksiat. Cara saniki mungkin wonten diskotik, wonten macam-macam maksiat. Beliau mengatakan, apa itu? Mereka sedang apa? Mereka sedang maksiat ya Habib. Mereka yang sedang maksiat, yang sedang bernyanyi-nyanyi, tambah malam, kira-kira tambah asik atau tidak? Tambah asik ya Habib, tambah nikmat. Lah Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas menjawab, dikala aku qiyamul lail, waktu aku qiyamul lail, nikmatnya melebihi dari orang-orang yang sedang bermaksiat itu tadi. Sehingga santri beliau mengatakan, ya Habib,
engkau adalah seorang wali besar, seorang wali kutub. Sekarang doakan kepada mereka supaya mereka semua diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenti dongakaken sing boten sae supaya diazab. Tapi Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas mengangkat kedua tangannya, ya Allah, berilah kenikmatan kepada mereka nanti di akhirat seperti mereka merasakan nikmat sekarang ini. Sallu ala Nabi Muhammad. Niki akhlaki para habaibin, para ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Niki akhlaki luar biasa. Kondongakaken maring wong-wong sing maksiat justru didongaakene kados pundi? Didongaakene muga-muga wong niku slamet kabeh lan benjang mlebet swarga ingkang penuh kenikmatan. Swarganipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan yang datang ke sini semuanya karena niat apa? Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menghadiri Maulid Nabi didasari karena rasa cinta kita, mahabbah kita terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab bukan anak sing munafik. Sebab zaman wong munafik niku dari zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pura-pura dadi sahabat Kanjeng Nabi, pura-pura dadi santrine Kanjeng Nabi, tapi justru menghantam dari belakang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku arane wong munafik. Naudzubillahi min. Jauhkan ya Allah, mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari penyakit munafik. Naudzubillahi min. Dalik diganti dengan barokah, hidayah, inayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita menjadi orang yang selamat fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal. Dan semuanya yang hadir di sini mudah-mudahan ada rindu, ada kangen dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bicara soal rindu, zamane Kanjeng Nabi turung lahir, Pak, Bu, niku Hajar Aswad beribu-ribu tahun telah merindukan seorang kekasih yang sangat ditunggu-tunggu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hajar Aswad selalu menangis, selalu rindu, selalu merengek. Kapan aku bertemu dengan kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sewaktu Kanjeng Nabi lahir, jebrol, terus Kanjeng Nabi umumnya adat atau tradisi orang-orang Arab Mekah niku riyin nggih, wong jahiliyah niku nek nembel dua anak lahir terus dikelilingkan nggih, dikelilingkan di hadapan Ka'bah nggih, di sekitar Ka'bah dikelilingaken niku ngalap barokahe napa Ka'bah. Lah pada saat itu waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baru lahir langsung dibopong oleh siapa? Kakeknya Sayyidina Abdul Muthalib, dibawa keliling Ka'bah. Dan pada saat itu Hajar Aswad saatnya untuk melepas rindu kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga Hajar Aswad melepaskan diri dari tempatnya untuk nopo mereki, mendekati Nabi Muhammad SAW. Niku Hajar Aswad langsung lepas dari tempatnya mendekati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan langsung menciumi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Beribu-ribu tahun, sudah ribuan tahun telah menunggu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asline niku Kanjeng Nabi sing pertama nyium niku Hajar Aswad. Sing pertama ngambungi niku justru Hajar Aswad karena kepengin saking rindune, sehingga bareng Kanjeng Nabi pun dewasa dan sebagainya, justru akhirnya Hajar Aswad dicium oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga sampai Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar bin Khattab niku waktu mencium Hajar Aswad, aku mencium Hajar Aswad semata-mata karena Hajar Aswad telah dicium Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku mulyane
Hajar al-Aswad niku karena apa? Telah bersentuhan dengan pipi atau lisan yang mulia, telah dikecup oleh lisan yang mulia Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang betul-betul diakui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu dengan acara ini monggo kita rubah segalane nggih, rubah segalane akhlake, ibadahe dan sebagainya. Monggo kita merubah dengan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fattabi'uni nggih, fattabi'uni, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam segala hal kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wong sing selalu mengikuti Kanjeng Nabi dalam melakukan hal apapun akan ingat terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku wong sing bener-bener mahabbah terhadap Kanjeng Nabi, badhe melampah, badhe ngunjuk, badhe dahar, badhe masuk kamar mandi, selalu ingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Kanjeng Nabi selalu ditaruh yang terdepan. Badhe napa mawon mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena segala hal apapun yang paling baik adalah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kadang-kadang maning sering dahar mawon, ngunjuk mawon, boten tiru carane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah makan memakai tangan kiri adalah kelakuannya setan. Setan niku nek dahar ngunjuk nganggo tangan kiri, Bu. Nggih. Mulane panjenengan sedaya ngaku umat Kanjeng Nabi dahar ngunjuke nganggo tangan kiri, berarti sampean niru setan. Setan ora niru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Dari mulai itu dulu yang gampang. Dari mulai itu dulu kita meniru apa yang dilakukan atau sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngunjuke dahare, mlebu kamar mandi, keluar dari kamar mandi, tileme tiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niku kan gampang, nggih napa mboten? Mulane monggo mulai saniki nggih hal-hal sing gampang riyin monggo kita lakukan. Kita lakukan niru Kanjeng Nabi. Sekali niru sunnah Kanjeng Nabi, melakukan sunnah Nabi Muhammad SAW, maka kita akan dikasih pahala langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saking kawula sikap semanten mawon, cukup sekian saja. Mudah-mudahan manfaat lan barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.